Rumah Bhinneka ini maka menunjukkan bahwa Surabaya sekali lagi tidak akan pernah merubah ideologi Pancasila. Karena itu apapun yang masuk ke Surabaya, apakah itu ajaran apapun yang akan merubah ideologi Pancasila, maka tugas kita bersama yang terdiri dari semua suku dan agama harus satu rampak barisan, harus bergandeng tangan menjaga kota Surabaya tercinta ini tetap berideologi Pancasila, tetap NKRI harga mati. Acara ini pernah kita lakukan di akhir tahun 2022. Saya ingin betul bahwa Surabaya ini menjadi kota yang penuh dengan rasa toleransi. Agama apapun, suku apapun harus merasa nyaman, merasa aman ketika beribadah di kota Surabaya. Maka Surabaya sejatinya seharusnya harus memiliki tempat yang digunakan untuk bahasa wong Surabaya cangkruan, kongko-kongko, itu dari semua suku, semua agama, untuk menelurkan, menghasilkan sebuah kebijakan, sebuah aturan atau sebuah kegiatan yang bisa menyatukan seluruh suku, umat, agama di kota Surabaya. Dan alhamdulillah hari ini ada Rumah Bhinneka yang pernah saya sampaikan di akhir tahun 2022. Dan saya berharap ketika Rumah Bhinneka ini nanti hari ini kita resmikan dan kita potong kita masuk ke dalam ruangan itu, maka jangan pernah biarkan Rumah Bhinneka ini kosong. Para BEM, anak-anak BEM dari seluruh perguruan tinggi bisa datang ke tempat ini. Aliansi BEM bisa datang ke sini berkumpul dengan seluruh tokoh agama, tokoh masing-masing suku, masing-masing agama untuk menjadikan kota Surabaya ini seperti apa. Jangan pernah jadikan Surabaya ini kota yang pecah karena sukunya, karena agamanya, karena perbedaan pendapatnya. Sehingga hari ini saya berharap, pertama tadi sudah terpilih Ketua FPK Pembaruan Kebangsaan, maka jadikan Rumah Bhinneka ini, kalau itu suku Minang, kumpulkan suku Minang yang ada di Surabaya untuk selalu menjaga toleransi. Tempat ini bisa dijadikan tempat untuk bertemunya pergantian. Kalau itu suku Papua, sampaikan orang Papua yang ada di Surabaya, jaga kota Surabaya ini. Kalau itu suku Minahasa, sampaikan kepada suku Minahasa harus menjaga keamanan kota Surabaya, menjaga kenyamanan kota Surabaya. Kalau itu suku Madura, sampaikan hal itu. Karena kota ini, rumah ini adalah rumah kita. Suku apapun yang ada di Surabaya tidak pernah melihat dari agama mana, tidak pernah melihat dari suku mana. Karena kota ini adalah tempat dan bumi yang kita pijak. Suku apapun itu, agama apapun itu, ketika bumi ini yang kita pijak, maka tidak ada pilihan, maka bumi inilah yang harus kita jaga. Tapi saya berharap Ketua FPK Sakdula sering kumpulkan kegiatan itu di sini, buat kegiatan di sini, nanti berkolaborasi bersama kota Surabaya ini. Ketika kemarin Natal, Surabaya dihiasi dengan suasana Natal. Ketika sudah Ramadan, Lebaran, dipenuhi suasana musik. Agamanya dihiasi dengan budaya di kota Surabaya. Inilah yang saya membuat merasa awak diri Joko Surabaya tidak mengandalkan hanya pemerintahnya saja, tapi suku-suku ini bisa juga menjaga kota Surabaya. Ketika kita bekerja, bukan hanya suku Jawa, tapi bagaimana suku-suku yang lainnya, suku Minahasa, suku Madura, suku yang lainnya yang hadir dan menjadi bagian yang ada di kota Surabaya itu. Dengan diresmikannya Rumah Bhinneka ini akan membawa kemaslahatan umat yang jauh. Rumah Bhinneka ini maka menunjukkan bahwa Surabaya sekali lagi tidak akan pernah merubah ideologi Pancasila. Karena itu apapun yang masuk ke Surabaya, apakah itu
ajaran apapun yang akan merubah ideologi Pancasila. Maka tugas kita bersama, Ketua dan seluruh anggota Forum Pembaruan Kebangsaan yang terdiri dari semua suku dan agama, harus satu rampak barisan, harus bergandeng tangan menjaga kota Surabaya tercinta ini tetap berideologi Pancasila, tetap NKRI harga mati. Tapi dengan berdirinya Rumah Bhinneka ini, maka tugas baru kita mulai. Kita ditantang, kita diharapkan untuk bisa menyatukan seluruh umat di kota Surabaya. Karena saya yakin kalau sudah ada suku macam-macam di sini, maka tidak ada tawuran di kota Surabaya. Kalau ada seperti ini, gak ono trek-trekan dengan kota Surabaya. Karena semua suku, semua agama menjaga kota tercinta ini dengan kekuatan kebersamaan. Aku tempat yang terakhir saya itu sedih kalau sebuah kota yang menjaga itu mek polisi tok, sing jogo mek TNI Polri-nya tok, yang menjaga cuma pemerintahnya tok, tok itu berarti mek polisi dan TNI Polri yang ada di dalam. Karena tugas kita satu, tugas saya dan jenengan sama, menjaga kota ini bukan untuk diri kita, tapi menjaga kota ini untuk anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita menjaga, menikmati Surabaya ini seperti zamannya kita. Tapi kita harus menjaga kota ini, kita siapkan untuk anak cucu kita, sehingga terlahirlah pemimpin di kota Surabaya yang memiliki ideologi Pancasila, yang bisa menghormati agama, yang bisa menghormati suku apapun, sehingga toleransi dan ketenangan, kenyamanan bisa dijaga di kota Surabaya. Penandatanganan telah dilaksanakan. Selanjutnya kami mengundang kepada Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Kota Surabaya, Pak Rosli. Pembaruan Kebangsaan Kota Surabaya. Ini kalau ya, pucuknya hilang. Nanti kalau pucuknya hilang bahaya. Dan nanti juga kami mengundang pada foto saja. Surabaya. Nitip tenanan. Jadi biar senang kalau ngurus karena buat mereka. Baik, Pak Rosli sebagai Ketua Pembaruan. Alhamdulillah. Pembaruan Pemerintah Kota Surabaya dengan seluruh anggota Forum Pembauran Kebangsaan Kota Surabaya. Oke, sudah. Dari ini untuk penguatan gotong royong dan toleransi seperti apa? Jadi Surabaya ini adalah kota yang penuh toleransi. Surabaya bisa menjadi kota pahlawan bukan hanya karena satu suku, bukan karena satu agama. Tapi Surabaya menjadi kota pahlawan dengan perjuangan 10 November 1945. Itu kita bertempur dengan seluruh agama, seluruh suku yang ada di Surabaya. Karena itulah Surabaya selamanya kita akan tetap menjadi bagian NKRI. Kita selalu mengatakan NKRI harga mati. Ketika ideologi Pancasila akan dirubah apapun, maka Surabaya mengatakan tidak. Karena dengan Pancasila ideologi kita, maka seluruh umat beragama, seluruh suku memiliki hak yang sama terhadap kota itu. Karena itulah dengan Rumah Bhinneka ini, maka saya berharap Forum FPK itu bisa menjadi bagian dari pemerintah kota Surabaya untuk menyatukan seluruh agama dan suku di kota Surabaya untuk melakukan kegiatan, tapi kegiatan yang real, kegiatan yang nyata, bukan kegiatan yang seperti sosialisasi, kegiatan tidak, tapi kegiatan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Betapa indahnya kota Surabaya ini ketika kita turun ke masyarakat, ada berbagai macam suku. Ada Papua, ada Minahasa, ada Madura, ada Banjar, ada Batak, ada Bali, semuanya. Turun semuanya. Ini kan akan merasakan kebahagiaan, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Surabaya ini berbagai macam suku, ada permasalahan. Ono suku Jawa, ono suku Madura, ada suku macam-macam tadi yang saya sebutkan. Ternyata di kota Surabaya ini ada yang tidak pas. Maka yang mengingatkan suku Jawa ya wong Jawa ini. Saya mengingatkan suku Batak adalah suku Bataknya. Ketika ada Papua, maka suku Papuanya yang mengingatkan.
Karena saya berharap bumi yang kita pijak adalah rumah yang harus kita jaga. Bumi yang kita pijak, langit yang ada di atas kepala kita, maka disitulah yang harus kita jaga betul keharmonisannya, kita jaga betul kenyamanannya, kita jaga betul keamanannya dengan seluruh lapisan. Karena saya berharap Surabaya dulu ketika berperang 10 November, yang berperang tidak hanya tentara, tidak hanya kepolisian, semua berperang, bertempur, mempertahankan kota Surabaya. Maka hari ini ketika Surabaya ingin menjadi kota yang nyaman, menjadi kota yang aman, menjadi kota yang sejahtera, maka tidak bisa kita mendiamkan kota ini dan menyerahkan kepada TNI Polri saja. Tapi sebagai warga kita harus support penuh, mendukung penuh langkah yang diambil, langkah yang ditetapkan oleh TNI Polri. Sehingga pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat kota Surabaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Artinya ini tugas tidak hanya pemerintah ataupun negara ya Pak, tapi juga melibatkan masyarakat melalui Betul. ini juga. Saya ingin membangun Surabaya ini dengan hati, membangun Surabaya ini dengan guyup, membangun Surabaya ini menjadi digotong royong dengan seluruh lapisan yang ada. Biarlah kota Surabaya ini menjadi kota metropolitan, menjadi kota kelas dunia. Tapi keguyupan, kegotong royongan yang diajarkan Bung Karno tidak boleh hilang dari kota Surabaya. Ini yang harus kita jaga dan kita harus menjalankan semuanya. Dan kita mulai ketika kita akan menjalankan terkait dengan program pemerintah seperti bayi stunting, seperti gizi buruk. Tidak semuanya harus di pemerintah. Di sini ada perusahaan-perusahaan, ada masyarakat yang ingin berbagi. Kenapa mereka tidak dijadikan bapak asuh? Kenapa mereka tidak menjadi bagian dari pemerintah? Karena ketika kota itu jadi hebat, sekali lagi yang saya pesankan, bukan pemerintahnya yang hebat. Kalau kota itu menjadi hebat, negara itu jadi hebat karena warganya punya perasaan, punya visi, misi yang sama dengan negaranya, dengan pemerintahnya. Barulah itu menjadi kota yang hebat. Karena itu Surabaya saya ingin membangun dari hati, membangun dari masyarakatnya, sehingga ketika Surabaya ini berhasil seperti sekarang ini dan menjadi lebih baik, bukan karena pemerintahnya, tapi karena warganya yang bersatu, yang bisa menjaga rasa ideologi Pancasilanya, yang bisa menjaga rasa kenegaraannya, dan itulah yang bisa menjadikan Surabaya insya Allah akan menjadi lebih baik daripada hari ini. Oke, matur nuwun ya. Matur nuwun. Ini top ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Padahal Rokok tidak sering-sering ke sini, semuanya kan ada di sini. Iya.